Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bejo Tiada Tara TV. Timnas Indonesia berhasil mempertahankan tren positif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Setelah bermain imbang melawan Arab Saudi di pertandingan pertama, skuad Garuda kembali mencatat hasil seri saat menghadapi tim kuat Australia. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Indonesia mampu menahan Australia dengan skor imbang, menambah 1 poin penting di klasemen sementara. Hasil imbang ini menempatkan timnas Indonesia di peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Meski masih berada di bawah Arab Saudi, Australia, dan Jepang, skuad Garuda menunjukkan performa yang menjanjikan. 2 pertandingan imbang melawan tim-tim papan atas, peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya tetap terbuka. Perbedaan peringkat FIFA antara Indonesia dan Australia cukup mencolok, namun anak asuhan Sintayong mampu memberikan perlawanan sengit. Taktik defensif yang diterapkan sukses membuat frustasi para pemain Australia yang kesulitan menembus pertahanan rapat Indonesia. Bahkan pelatih Australia tak segan menguji soliditas permainan Indonesia yang terus mengganggu alur serangan mereka. Tak hanya Rizky Ridho yang tampil impresif di lini belakang, pemain diaspora seperti Calvin Verdong dan Martin Pas juga menunjukkan kualitas permainan yang membuat level permainan timnas Indonesia meningkat. Kehadiran para pemain diaspora ini membawa dimensi baru, terutama dalam hal kedisiplinan taktik dan soliditas pertahanan. Performa ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan kekalahan yang dialami Indonesia saat melawan Australia di Piala Asia tahun lalu. Kehadiran pemain baru yang akan segera hadir seperti Miss Hilgers dan Eliano Reinders kini sangat dinantikan Sintayong guna menambah kedalaman skuad Garuda di pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia kini menatap pertandingan berikutnya melawan Bahrain dengan penuh percaya diri. Kondisi ini membawa harapan besar dari para pendukung untuk melanjutkan tren positif di kualifikasi Piala Dunia. Berikut ini merupakan daftar nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil pada match ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melawan timnas Bahrain. Di pos penjaga gawang, timnas memiliki 3 kiper andalan. Yang pertama, Martin Pas. Kiper yang memperkuat FC Dallas ini akan menjadi pilihan utama. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga top dunia, Pas diharapkan bisa membawa stabilitas dan ketenangan di bawah mistar gawang timnas Indonesia meski baru memiliki 2 caps. Yang kedua, Nadeo Argawinata. Kiper berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 24 caps. Penampilannya yang konsisten di liga domestik bersama Borneo FC serta pengalamannya di turnamen internasional menjadikannya salah satu kandidat untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Yang ketiga, Hernando Ari. Meski masih muda, Hernando sudah mengoleksi 15 caps. Ia dikenal sebagai kiper berbakat dengan refleks yang cepat dan merupakan prospek masa depan timnas Indonesia. Di lini pertahanan, Sintayong memiliki 11 bek tangguh. Yang pertama, Miss Hilgers. Dia adalah pemain bertahan berbakat yang saat ini bermain untuk FC20 di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Dia memulai karirnya di Akademi Sepak Bola FC20 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2020. Hilgers dikenal bek yang solid dengan kemampuan bertahan yang kuat, fisik yang mumpuni, serta kecerdasan dalam membaca permainan. Meski masih muda, ia sudah mendapatkan banyak menit bermain di klubnya dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa di lini belakang. Kemampuannya ini membuatnya menjadi salah satu bek muda yang menarik perhatian publik sepak bola, termasuk dari Indonesia yang sedang mengupayakan proses naturalisasinya. Yang kedua, Calvin Verdong. Calvin Verdong adalah bek kiri yang berkarir di Eredivisie bersama NEC Nijmegen. Dengan pengalamannya di Belanda, ia membawa kualitas pertahanan yang tangguh ke dalam skuad timnas Indonesia. Yang ketiga, Jay Itzes. Sebagai kapten timnas Indonesia, ia bermain di Italia bersama Venezia. Bek tengah ini memiliki kemampuan bertahan yang solid dan juga sering membantu serangan.
terbukti dengan 1 gol dari 5 penampilan internasionalnya. Yang keempat, Wahyu Prasetyo. Wahyu adalah bek tengah dengan 3 caps. Meskipun baru, ia menunjukkan potensi besar dalam menjaga lini belakang timnas Indonesia. Yang kelima, Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah salah satu pilar pertahanan timnas Indonesia dengan 41 caps dan 4 gol. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi andalan di berbagai turnamen internasional. Yang keenam, Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain di Belgia bersama Mechelen. Pemain ini memiliki 15 caps dan 1 gol, dikenal sebagai bek yang disiplin dan berpengalaman, serta mampu bermain di beberapa posisi di lini belakang. Yang ketujuh, Pratama Arhan. Pratama Arhan adalah bek kiri yang dikenal dengan lemparan jauh khasnya. Dengan 47 caps dan 3 gol, ia menjadi salah satu pemain penting dalam membangun serangan dari lini belakang. Yang kedelapan, Muhammad Ferrari. Ferrari adalah bek muda berbakat yang baru tampil 3 kali untuk timnas, namun sudah menunjukkan ketenangan dan potensi besar dalam menjaga pertahanan. Yang kesembilan, Asnawi Mangkualam. Asnawi adalah salah satu bek sayap paling konsisten di Asia Tenggara dengan 45 caps dan 2 gol. Ia juga menjadi wakil kapten timnas Indonesia dan terus tampil impresif di klubnya Port FC di Thailand. Yang ke-10, Sen Patinama. Sen Patinama adalah bek kiri yang kuat secara fisik dan taktik. Dengan 9 caps dan 1 gol, ia menjadi bagian penting dari skuad timnas, terutama dengan pengalamannya di Liga Belgia. Yang ke-11, Justin Hubner. Hubner adalah pemain muda berbakat yang bermain di Akademi Wolverhampton. Dengan 13 caps, ia menunjukkan prospek yang menjanjikan sebagai bek tengah masa depan Indonesia. Di sektor gelandang, timnas Indonesia memiliki 8 pemain pilihan. Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino adalah gelandang serang muda yang menjadi andalan timnas dengan 28 caps dan 3 gol. Bermain di Inggris, ia terkenal dengan visi dan kreativitasnya dalam membangun serangan. Yang kedua, Witan Sulaiman. Witan adalah gelandang serang lincah dengan 46 caps dan 9 gol. Performanya yang konsisten di timnas dan klub membuatnya menjadi salah satu pilar di lini tengah. Yang ketiga, Egy Maulana Fikri. Egy adalah salah satu bintang muda Indonesia yang memiliki 31 caps dan 9 gol. Kecepatannya dan kemampuan dribblenya menjadikannya ancaman di sayap serangan. Yang keempat, Ricky Kambuaya. Dengan 40 caps dan 50 gol, Ricky adalah gelandang serba bisa yang bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Yang kelima, Ivar Jenner. Gelandang bertahan muda ini telah mengumpulkan 14 caps untuk timnas dan dikenal dengan kemampuan distribusinya yang baik di lapangan tengah. Yang keenam, Tom Haye. Meski tanpa klub saat ini, Haye telah menunjukkan kualitasnya dengan 6 caps dan 1 gol. Pengalamannya di sepak bola Eropa membuatnya pemain yang berharga di lini tengah. Yang ketujuh, Nathan Joaon. Nathan adalah pemain bertahan yang juga bisa berperan di lini tengah. Nathan telah tampil dalam 7 pertandingan untuk timnas dan berkarir di klub Liga Inggris Swansea City. Yang kedelapan, Eliano Renders. Pemain yang kini berusia 23 tahun ini telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu pemain sayap berbakat. Dengan tinggi 1,68 meter, ia memiliki kecepatan dan kelincahan yang menjadi keunggulannya dalam duel 1 lawan 1, terutama dalam posisi gelandang. Di lini serang timnas Indonesia akan diperkuat 4 pemain. Yang pertama, Rafael Struijk. Penyerang muda ini sudah tampil dalam 17 laga internasional. Kecepatannya membuatnya menjadi salah satu penyerang potensial untuk timnas di masa depan. Yang kedua, Ragnar Oratmangun. Oratmangun telah mencetak 2 gol dalam 6 penampilannya. Dia adalah penyerang yang andal dengan kemampuan mencetak gol di berbagai situasi. Yang ketiga, Hoki Caraka. Hoki Caraka adalah penyerang muda potensial dengan 2 gol dari 7 penampilan. Ia menunjukkan perkembangan pesat dan merupakan harapan baru di lini depan tim nasional Indonesia. Yang keempat, Ramadan Sananta.
Ia adalah salah satu talenta muda yang menjanjikan di dunia sepak bola Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki postur tinggi 1,82 meter yang menjadi keunggulannya dalam duel udara dan kemampuannya sebagai target man di lini depan. Demikianlah prediksi daftar pemain timnas Indonesia melawan timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C.